Baik, selamat pagi kawan-kawan. Ketemu lagi dengan channel saya. Dan seperti biasa ada banyak yang akan kita bicarakan pada hari ini. Tentunya tidak jauh dari parfum. Check it out. Ingin curhat tentang parfum. Karena saya merasa bahwa ada banyak hal-hal yang perlu kawan-kawan ketahui, dan juga mungkin ini kembali untuk mengingatkan saya seberapa pentingnya parfum dan sampai sejauh mana saya mengerti tentang parfum. Yang pertama, karena kegemaran saya atau hobi, ya, saya memberanikan diri untuk membuat channel YouTube yang dominan tentang parfum, walaupun ada hal-hal lain yang kadang kala saya buat, ya. Salah satu contoh misalnya renungan firman Tuhan dan yang lainnya. Yang pertama saya ingin jelaskan kepada kawan-kawan semua, saya bukan kolektor parfum. Saya hanya pengguna atau orang yang hobi dengan parfum. Dan beda kolektor dengan pengguna, ya. Tapi biasanya kolektor pasti juga pengguna, ya. Dan pengguna juga mungkin bisa dikatakan kolektor. Artinya begini, kalau kolektor, dia akan mengumpulkan parfum dan terus menerus mengikuti tren. Ada parfum baru keluar, merek baru, aroma yang baru, dia akan beli walaupun belum habis parfum yang dia miliki. Tapi kalau pengguna, biasanya seperti saya misalnya, saya lebih cenderung menghabiskan dulu parfum yang ada, kemudian nanti beli. Dan ini juga berbicara dengan keadaan keuangan. Jadi kalau saya ada rezeki, ada berkat, saya beli. Ya, tapi kalau belum ada, ya mungkin saya pending terlebih dahulu, atau mungkin saya menabung beberapa bulan, beberapa minggu, kalau sudah dapat terkumpul baru saya beli parfum yang baru. Selanjutnya, melalui channel atau akun YouTube saya ini juga saya belajar untuk belajar untuk berbicara di hadapan orang banyak dengan baik, dan tentunya juga sesuai dengan karakter atau kepribadian saya, bagaimana saya berbicara, membahasakan atau mengekspresikan, menerjemahkan sesuatu yang ada di dalam benak, pikiran, atau mungkin perasaan saya. Kawan-kawan, ada banyak pertanyaan bagi kita yang mungkin belum mengerti tentang parfum. Sampai saat ini pun saya masih belajar memahami tentang parfum, walaupun memang sebagian besar saya sudah mengerti. Diawali dari 2016, sejak saya baru masuk kuliah, saya mulai menggunakan parfum itu parfum refill, isi ulang. Kawan-kawan mungkin tahu apa itu parfum refill, dan sampai hari ini pun parfum refill masih menjamur dan banyak pengguna dari parfum refill, ya. Di samping harganya murah, kemudian wangi yang dibuat itu hampir menyerupai dengan parfum original. Nah, parfum original itu ada dua, ada parfum designer, ada parfum niche. Sampai hari ini sejak 2016 saya menggunakan parfum original, ya. Maaf saya ralat sedikit. Saya mulai menggunakan parfum original ini tahun 2017 sampai hari ini, ya. Yang saya miliki atau yang saya buat, saya beli itu adalah rata-rata parfum designer. Sampai hari ini juga saya belum bisa untuk membeli parfum niche. Kalau kawan-kawan pelajari parfum designer dan parfum niche, tentunya parfum niche sangat mahal, ya. Hampir mungkin paling murah dengan harga kisaran 1,5 sampai 2 juta, dan selebihnya ada yang sampai 5 juta, 10 juta, macam-macam. Sedangkan parfum designer
parfum designer ini ada yang jutaan harganya, tapi ada juga rata-rata yang saya perhatikan di bawah 1 juta, ya, 500 ke atas, bahkan di bawah 500 pun ada parfum designer. Salah satu contoh misalnya parfum Jaguar, ini kalau kita beli online harganya tidak sampai 500, ya. Tapi kalau kita beli di counter parfum atau secara retail di mall-mall, harganya kemarin terakhir saya pernah cek di mall itu harganya hampir 700-800an ribu, ya. Mungkin sekarang agak turun parfum Jaguar Blue. Nah, kemudian pentingkah parfum buat kita? Ini tergantung orang yang menganggap parfum itu, ya. Salah satu contoh misalnya, ada yang beranggapan parfum ini adalah kebutuhan primer, artinya penting bagi dia, ya. Kalau dia tidak menggunakan parfum mungkin hilang percaya diri, mungkin bisa juga hilang jati dirinya, ya, karena dia tidak menggunakan parfum. Kemudian yang kedua, ada yang beranggapan parfum menjadi kebutuhan sekunder, artinya kalau ada parfum dia pakai, kalau tidak ada parfum ya tidak masalah, ya. Hidupnya terus berjalan walaupun tidak menggunakan parfum. Nah, ini tergantung, ya. Kalau saya sebetulnya saya lebih kepada mungkin diantaranya. Saya menganggap parfum jadi kebutuhan primer, penting, tapi juga tidak terlalu penting. Artinya begini, seperti yang saya jelaskan di awal, saya menggunakan parfum atau saya beli parfum kalau ada rezeki lebih, ya. Atau kalau saya punya keinginan untuk beli parfum, saya menabung terlebih dahulu. Kalaupun tidak ada, saya pending, ya. Dan saya tidak selalu mengharuskan setiap, paling tidak minimal setiap bulan beli parfum, enggak, ya. Salah satu contoh, saya beli parfum terakhir itu bulan Desember, Armaf, ya. Ini kisaran harga 500-an. Dan dari Desember saya tidak ada beli parfum lagi. Saya hanya menggunakan ini. Ini isinya 105 ml dan ini cukup terkenal, kawan-kawan. Jadi saya beli ini, dan kemudian terakhir saya beli parfum bulan ini, ya, bulan Mei. Saya beli Davidoff Cool Water. Ini di awal Mei saya beli. Jadi cukup lama, ya, tetapi itulah yang saya katakan bahwa ada orang yang beranggapan parfum jadi kebutuhan sekunder, ada yang beranggapan parfum jadi kebutuhan primer, ya. Nah, pentingkah parfum? Kalau secara pribadi saya mengatakan penting, ya. Jadi parfum seperti yang mungkin kawan-kawan pernah dengar atau pernah baca, parfum ini bisa meningkatkan mood. Bagi saya itu benar, ya. Dan parfum akan menentukan atau mempengaruhi mood. Kenapa parfum dibuat? Secara umum parfum dibuat supaya orang yang menggunakan bisa meningkatkan moodnya, semangatnya, ya. Dan kemudian parfum juga ada banyak dibuat dan dengan kriteria-kriteria tertentu. Contoh misalnya, ada parfum yang dibuat untuk malam, ada parfum yang dibuat untuk formal, acara formal, ada parfum yang dibuat untuk siang hari, ada parfum yang cocok digunakan pada musim hujan, ada parfum yang cocok digunakan pada musim kemarau. Nah, itu semua dibuat supaya orang yang menggunakannya, ya, dapat terpengaruhi dengan parfum yang dipakai. Salah satu contoh saya jelaskan, parfum untuk siang hari atau parfum pada musim panas, Davidoff Cool Water misalnya, atau mungkin Jaguar Blue, ya. Ini digunakan pada saat siang hari, pada musim panas, musim kemarau. Kenapa? Parfum ini dibuat dengan aroma yang fresh, ya. Davidoff Cool Water sesuai dengan namanya, Cool Water, ya. Karena di hari yang panas, cuaca yang panas, pada saat kita menggunakan parfum ini kita merasa segar, fresh, ya.
Kemudian ada parfum yang dibuat untuk malam hari. Misalnya, saya bisa katakan ini cocok untuk malam hari, ya. Victoria's Secret yang bergenre yaitu fragrance mist atau dia cologne, ya, dia. Nah, ini aromanya manis. Digunakan untuk malam karena pada malam hari itu udara cenderung dingin. Jadi perlu aroma parfum yang bersifat manis, bukan fresh, ya, tapi dia harus manis. Vanilla, tonka bean, kemudian woody, jenis kayu-kayuan itu digunakan pada malam hari. Kemudian parfum ini juga sebetulnya meningkatkan gengsi, ya. Kenapa saya katakan demikian? Contoh misalnya, orang yang punya mobil mewah dengan orang yang punya mobil biasa, gengsinya beda, ya. Kenapa saya katakan demikian? Secara umum, orang akan beranggapan, contoh misalnya kalau seseorang punya mobil mewah, ya, yang minimal Pajero atau mungkin misalnya Fortuner, kita pasti beranggapan, oh, orang kaya, orang mapan, ya, mungkin gajinya besar. Nah, ini berbicara gengsi. Sama juga misalnya kita menggunakan parfum, orang tahu bahwa oh, parfumnya original, ya. Secara otomatis gengsi kita, penilaian orang terhadap kita itu akan sedikit naik, ya. Walaupun memang sebetulnya kebutuhan utama dari menggunakan parfum bukan gengsi, ya. Kalau saya secara pribadi adalah kebutuhan supaya saya lebih mungkin nampak wangi, ya, tercium wangi oleh orang-orang di sekitar saya. Dan ini juga menjadi alasan kenapa kita menggunakan parfum, supaya kita tidak bau. Orang-orang yang ada di sekitar kita akan merasa nyaman dengan kita, berdekatan dengan kita karena kita tidak bau, ya. Yang jelas kita baunya wangi, ya, karena kita menggunakan parfum. Dan parfum apapun itu, ya, entah itu parfum desainer, entah itu parfum mahal, ya, ataupun parfum yang mungkin ya kita bisa beli di Alfamart seperti ini contohnya. Ini saya beli di Alfamart Indomaret, ya, dengan harga 30.000. Dan ini saya pakai setiap hari habis mandi di rumah, ya, dengan aktivitas ya yang ringan-ringan saja saya pakai ini. Nah, kemudian kawan-kawan, ada orang yang beranggapan kita waktu kita beli parfum mahal atau parfum desainer paling tidak, ya, dikatakan orang yang boros. Atau mungkin ada yang menganggap terlalu sombong. Saya waktu menggunakan parfum ini tidak ada kepikiran untuk menyombongkan diri atau ingin mengatakan bahwa oh, saya hebat, saya bisa beli parfum original. Apalagi kalau kita bisa beli parfum niche yang mahal, ya. Nah, jadi parfum ini sebetulnya menurut saya adalah kebutuhan primer, sangat penting, ya. Tapi dengan catatan, bagi kawan-kawan yang sudah punya penghasilan, bagi kawan-kawan yang sudah mapan, ya, artinya ada uang lebih untuk beli parfum. Tapi kalaupun belum ada, jangan dipaksakan, walaupun parfum menjadi kebutuhan primer, ya. Ya, kalaupun kita punya uang beberapa, ya, kita beli yang murahan gitu, ya, atau kita beli yang agak sedikit murah, beli di Alfamart, Indomaret, beli yang masih banyak yang berjualan atau orang yang jual parfum dengan harga murah tapi juga berkualitas. Kemudian apalagi, ya, khususnya bagi laki-laki, saya menyarankan supaya kita tetap wangi, ya. Jangan kita beranggapan wah, cowok tuh harus macho, ya, harus berbau keringat. Nah, justru itu keringat yang dihasilkan menggunakan parfum itu akan semakin macho, itu akan semakin keren, dan ada banyak orang yang mungkin suka dekat dengan kita, ya. Dan saya rasa setiap kita tidak mau dong kita dijauhi orang karena kita tidak harum, ya.
minimal kita gunakan parfum atau paling tidak deodoran ya, supaya kita tidak bau. Kemudian kalau kita berbicara parfum, ada juga misalnya perempuan yang tidak suka parfum. Nah, justru kalau menurut saya perempuan harus lebih suka parfum dibandingkan laki-laki ya. Walaupun memang sebetulnya semua orang harusnya menggunakan parfum. Kenapa? Karena kadangkala kita tidak bisa mengendalikan keringat yang keluar dari tubuh kita ya. Apalagi kalau kita beraktivitas, kemudian bekerja di luar, di bawah terik matahari, ataupun di ruangan juga. Kalau misalnya tiba-tiba lampu mati, AC mati, kipas angin tidak bisa dihidupkan ya, otomatis kita mengeluarkan keringat. Nah, pada saat berkeringat, kalau kita menggunakan parfum, artinya kita masih bisa memberikan efek positif bagi orang-orang di sekitar kita, minimal untuk diri kita sendiri ya. Jadi kita mendapatkan mood yang baru dari kita mencium aroma parfum. Nah, kawan-kawan, ada banyak sebetulnya bisa kita bicarakan tentang parfum, tapi kali ini karena cukup panjang video ini, mungkin nanti akan saya buat pada part yang kedua. Kita akan berbincang-bincang tentang parfum. Itu saja, kiranya Tuhan memberkati dan stay